Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Arkan dengan NIM 607062330099. Dan kali ini saya akan melakukan rekaman untuk jurnal modul Scrollabilis, yaitu scroll jurnal ketujuh. Dan perlu diketahui sebenarnya saya sudah mengerjakannya sebelum ada informasi untuk harus direkam ya. Tapi ada ketentuan jika sudah selesai mengerjakannya maka tidak apa-apa, akan saya jelaskan bagaimana saya mengerjakannya. Oke, langkah awalnya itu seperti biasa. Sebenarnya ini dari eh, branch awal itu menggunakan branch master. Kemudian saya membuat new branch, membuat branch baru dengan nama 07 strip scrollable strip list. Sesuai dengan yang di modul 7. Setelah membuat new branch, yaitu ada task 3.1 menyiapkan data di view model. Karena aplikasi ini belum bisa apa istilahnya itu belum sampai materinya ke menyambungkan ke database ya. Jadi istilahnya itu data dummy, DUMMY, data dummy. Walaupun datanya dummy, data tersebut haruslah mirip kata di modul begitu. Jadi jika kita analisa sebuah catatan biasanya terdiri dari atribut berikut. A. Kapan dicatatnya. B. Apa judul catatannya. C. Apa isi dari catatan tersebut. Oke, setelah itu langkah awalnya adalah seperti pada modul sebelumnya. Kita akan membuat new package dengan mengklik kanan pada package yang ada di Kotlin plus Java. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya, yaitu package model. Nah, setelah membuat package model, saya membuat new Kotlin class or file dengan tipe filenya itu data dan namanya catatan. Nah, udah ada di sini. Nah, selanjutnya isi kelas catatan agar memiliki 3 atribut sesuai analisa. Nah, di sini ditambahkan ID catatan, data kelas catatan, kemudian file ID long, file judul string, file catatan string, file tanggal string. Nah, setelah itu kita akan membuat listnya di kelas khusus yaitu view model. Untuk itu harus ditambahkan dulu dependensi di list version. Nah, yang ini. Nah, di file ini sudah ada librariesnya ya. Android X Lifecycle View Model Compose, Group Android X Lifecycle Name Lifecycle View Model Compose Version Ref, Lifecycle Runtime. Kemudian setelah itu jika sudah di Gradle string, nah selanjutnya gunakan dependensi tadi di build Gradle modul.
build Gradle module di sini. Nah, implementasi Eclipse Android X Lifecycle View Model Compose yang ini. Nah, setelah itu seperti langkah sebelumnya dilakukan Gradle Sync di sebelah sini karena sudah jadi tidak akan muncul. Langkah selanjutnya yaitu membuat new Kotlin class or file di package screen. Di package screen membuat Kotlin class file baru dengan nama main view model bertipe class. Untuk apa sih file ini? Nah, untuk file ini kita akan isi dengan data list. Nah, yang disebut data dummy itu seperti ini. Jadi, ini data yang di-input secara langsung di backend atau file atau projectnya langsung, bukan di interface. Bukan secara sudah jadi. Istilahnya manual lah. Nah, kita akan mengisi datanya seperti yang sudah dibikin sesuai di catatan. Ada ID, judul, catatan, dan tanggal. Kita masukkan ID-nya 1. Nah, judulnya ini kalau di modul itu sesuai di modul, ikutin kuliah mau pro 17 Feb sampai totalnya ada 6 catatan. Setelah itu jalankan aplikasinya. Dan untuk menjalankannya sebenarnya tampilannya masih kosong sebab kita baru menyiapkan data dummy, belum sampai menampilkannya. Setelah itu lakukan commit. Setelah melakukan commit pada task 3.1, kita akan melanjutkan ke task 3.2 yaitu membuat tampilan list. Lanjut ke main screen, kita akan membuat composable baru yaitu fun list and item. Awalnya tuh di kurung ini cuma ada bagian ini. Terus kita menggunakan kolom, kemudian kolom itu, nah ini belum ada nih, ini belum ada, baru ada teks. Teks ini, nah variabel ini judul, catatan, sama catatan tanggal. Setelah itu kita akan memanggil data yang akan ditampilkan dengan list item di atas. Karena datanya ada di view model, berarti kita panggil view modelnya seperti ini. File view model -2 main view model sama dengan view model. File data kita ambil dari view model .data.
ambil dari main view model. Jadi ya view modelnya nih, view model, main view model. View model, main view model. Kemudian di screen content itu kita buat lazy column. Untuk apa sih lazy column tuh? Biar tampilan data yang kita masukin kan ada beberapa data di sini, ada catatan 1, 2, 3, 4 sampai 6 kan. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya tuh agar catatannya terlihat ada apa? Jadi tidak nyatu gitu kan. Jadi kepisah. Data ini mana, data ini mana, data ini mana. Nah, ketika aplikasi ini dijalankan akan terlihat seperti ini. Sebenarnya tuh setelah step tadi itu sebenarnya tampilannya tuh ini tuh tampilan setelah dipoles UI-nya. Front end-nya ini setelah dipoles. Jadi untuk molesin tampilan main seperti ini itu di listen item kita isi kolomnya agar sesuai ya, agar terlihat rapi. Modifier dot fill max white. Kemudian paddingnya itu ini belum ada sebelumnya, sebetulnya ini belum ada di step ini. Terus vertical arrangement spaced by ini value-nya. Nah, selanjutnya itu kalau lihat dari modul itu ada aturan 1, aturan 2. Jadi yang tadi itu, yang sebelumnya itu harus ada jarak antara suatu komponen dengan pinggir layar atau komponen lain di sekelilingnya. Nah, di step 2 ini, aturan 2, tampilan aplikasi harus tetap konsisten bagaimanapun data yang diinput pengguna. Jadi istilahnya tuh kayak kita membatasi, misal user tuh nginput data yang panjang begitu kan. Jadi kalau misal datanya panjang, dia tetap kelihatan rapi gitu. Jadi biar enggak melar gitu kan. Nah, stepnya itu di listen item, di teksnya itu, pada teksnya ini kan sesuai tujuannya kan, agar catatannya itu tidak, meskipun panjang, tidak melebar, tidak membuat lebar ya kolomnya. Jadi kita kasih max lines sama dengan 1, terus text overflow dot dikasih elipsis. Nah, elipsis itu yang bikin misal catatannya itu panjang banget. Nah, kalau kepanjangan nanti dibatasin, jadi dikasih titik-titik gitu. Nah, selanjutnya itu ada aturan ketiga. Data yang penting harus diberi penekanan lebih karena dia penting. Contohnya kayak judul ya. Judul itu penting. Jadi, misal orang tuh mau lihat ini catatan apa sih, ini catatan apa. Nah, ada judulnya. Nah, judul kan penting. Jadi dikasih dikasih tebal. Bagaimana caranya? Mudah saja. Jadi kita kasih font wake bold, dikasih. Jadi kayak di Word itu misal kita mau nambelin string, kita kasih Ctrl B, shortcutnya gitu. Nah, setelah step ini, kalau sesuai di model itu kita lakukan commit
sesuai judul tas 3.2. Nah, step selanjutnya itu kita akan menangani keadaan jika listnya kosong. Maksudnya itu eh, seandainya main film model ini tidak ada catatan sama sekali, nah maka akan ada pesan singkat ya, seperti belum ada catatan gitu. Meskipun sepele ya, tapi ini salah satu bug di setiap aplikasi yang notabene itu membuat nyaman saya gitu, membuat nyaman pengguna. Bagaimana caranya? Untuk itu di fun screen content kita gunakan if data is empty, else ini belum ada sebenarnya, belum ada ini, else. Nah, stop di sini. Sebelum itu kita akan membuat string terlebih dahulu. Nah, di string ini kita membuat string name untuk list yang kosong. String name, nama stringnya apa, list kosong. Nah, stringnya mau diisi apa, belum ada data. Setelah itu baru kita isi if-nya kolom jika kolom kosong maka akan dipanggil string list kosong. Ini untuk UI-nya, untuk apa, front end, untuk tampilannya. Modifier untuk biar ke tengah ya, biar pas di tengah pesannya. Nah, untuk bagaimana kalau misal pengen tahu gimana sih tampilannya, nah ini sebelumnya tuh ini tuh untuk pemeriksaan. Nah, kita istilahnya tuh kayak untuk memastikan gitu kan, validasi. Bagaimana sih kalau listnya kosong? Nah, kayak gini, belum ada data. Mungkin itu sih untuk step menangani list jika kosong. Jika sudah, berarti sesuai di modul itu kita lakukan commit sesuai judul tas 3.3. Selanjutnya kita beralih ke 3.4, yaitu membuat item dapat diklik. Maksudnya apa sih? Maksudnya eh, jika kita mengklik suatu item, maka akan menampilkan pesan. Maksudnya pesannya itu pesan singkat aja gitu. Bukan kita klik terus pindah screen, bukan. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita ke list item, di list item. Nah, kan awalnya itu di list item cuma ada ini. Sekarang kita tambahkan on click unit. Sama kayak yang di sini, kita juga tambahin di kolomnya di sini. Nah, clickable. Jadi bisa clickable bisa diklik. Selain itu kita tambahkan untuk biar muncul pesan pas diklik. Buat stringnya, name stringnya apa, x, diklik. Nah, diisi kayak gini.
terakhir, untuk memunculkan pesan tersebut kita butuh yang namanya konteks dan pesan toas. Di screen content tambahkan ini file konteks, local context, current. Kemudian di bawahnya, nah di sini kan lazy column, di di bawah ini lazy kolom di items list item catatan. Oke, sepertinya ada yang kelewat sebelumnya itu di tampilan membuat list itu di tab 3.2 itu agar batas itemnya terlihat jelas itu kita lakukan seperti ini. Di sini else lazy column terus items data list item catatan sama dengan itu tuh tujuannya tuh biar memanggil composable list item dan memakai komponen divider agar batas setiap item terlihat jelas. Nah gitulah pokoknya, kurang ngerti juga tuh. Oke, berarti lanjut ke yang tadi ya sebelumnya, yang menampilkan toas. Di bawah sini kita panggil file pesan konteks get string, memanggil stringnya itu apa sih? Stringnya itu buat pesan pas kita ngeklik item tersebut. Yang kita panggil itu x diklik itu yang sesuai di string, terus kita itu tuh ini nih. Nah ini ini. Jadi pas kita klik, misal kuliah mau pro 17 Feb, klik. Nah nanti pesannya tuas di sini tuh bakal muncul kuliah mau pro 17 Feb, diklik gitu. Ini manggil toasnya gini, konteks pesan toas like short show, menampilkan show. Kemudian udah beres. Itu bagian untuk biar bisa clickable. Selanjutnya itu setelah itu sesuai model itu kita commit sesuai judul task 3.4 clickable. Kemudian selanjutnya beralih ke task 3.5 yaitu membuat tombol fab. Fab itu floating action button atau biasa disingkat fab. Maksudnya tombol plus ini loh. Meskipun cuma tampilan doang. Karena sesuai seperti yang di awal itu kita belum masuki materi di mana menghubungkan ke database. Jadi ya cuma UI doang sih. Bukan benar-benar nambah. Langsung aja di main screen. Di main screen ini di bawah title colors ini tambahin floating action button floating action button on click toas make text enggak sih, bukan on click aja, on click ini, on click ini belum ada sebenarnya, setelah itu kita tambahkan string. Nah stringnya namanya itu tambah catatan
Ini tanggal catatan. Kemudian baru kita tambahkan yang ini, icon, image vector icon field add. Itu maksudnya iconnya, icon di box ini loh, di kotak ini. Nih, icon plus add. Nah, ini ya. Ini add. Content description itu maksudnya string. Nah, begitu ya, begitulah pokoknya. Kemudian setelah itu kita tambahkan variabel konteks agar nanti kita dapat memakai toas di, nah ini nih, file konteks local konteks current. Terus kita panggil toasnya di sini. Nah, toas make context string belum bisa tuh string ini. Nah, udah dibuat tadi sebelumnya. Belum bisa menambahkan catatan. Kenapa? Karena emang nggak bisa, karena data dummy, bukan yang disambungin ke database. Terus step selanjutnya itu, setelah step ini, ketika kita menjalankan aplikasinya, akan ada bug. Apa sih bugnya itu? Masalahnya itu tombol ini tuh menghalangi item. Jadi kita nggak bisa baca. Jadi ketutupan sama button ini. Jadi itu masalahnya. Jadi kita perlu tambahkan content padding value. Content padding value di screen content, di leading kolom. Nah, ini di sini. Content padding value bottom. Setelah itu maka pas kita scroll itu gak bakal ketutup itemnya. Jadi ada baris baru buat buttonnya. Hasilnya nanti pas dijalanin di running aplikasinya. Dan itu step terakhir dari modul ini. Bagaimana hasilnya? Karena laptop saya akan lag ketika menjalankan di emulator, maka saya akan menggunakan device HP. Berikut adalah hasil yang dijalankan di HP saya. Oke, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi modul 07 Scrollabilis. Nah, ini yang saya maksud tuh ini nih. Jadi sebelum diperbaiki itu tampilannya tuh kayak gini, nutup catatannya. Nah, setelah dilakukan perbaikan maka akan seperti ini. Sebelumnya tuh baris ini nggak ada nih, baris paling bawah nggak ada. Setelah ditambahkan ada di biar kelihatan di catatan. Ini untuk modul 7. Demikian untuk modul 07 Scrollabilis. Selanjutnya adalah yang bagian challenge. Untuk challenge ini sebenarnya tuh mirip banget
dengan modul 7. Jadi challenge-nya itu kita cuma nambahin data dummy yang berbeda, dan saya sudah mengerjakannya di branch 07 challenge. Apa sih yang beda? Nggak ada. Di main screen sama semua. Catatan juga sama semua. Tips juga sama juga. Di lips ada, ini juga ada. Di build Gradle modul ada juga view model. Di challenge juga ada main view model kelas buat data dummy-nya. Di data dummy ini challenge-nya itu adalah kita masukkan data mahasiswa beserta NIM dan kelas. Jadi kita bikin data sebanyak-banyaknya, tapi saya nggak begitu banyak, nggak cuma 10. String juga sama. Di stringnya kita membuat string namelist kosong, string x diklik, buat toas ketika mengklik item, di mana ketika kita mengklik item tersebut maka akan ada pesan nama mahasiswa. Misal nama Danira Aryani, diklik. Muhammad Fat Al-Islami Al-Bantani, diklik. Fake Atif, diklik. Muhammad Arkan, diklik. Kan sebelumnya kalau di modul itu judul ya. Nah, kalau challenge itu nama mahasiswa. Jadi sebenarnya yang membedakan antara modul dan challenge itu cuma di main field model doang, yaitu isi datanya, list of catatannya. Begitu kira-kira untuk modul untuk challenge. Sama persis banget. Yang membedakan cuma di data dummy-nya aja. Nah, untuk hasil dari challenge 07 adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah ketika aplikasi challenge 07 dijalankan. Klik Muhammad Arkan, diklik. Nah, kita mengklik ini, mengklik itemnya kan. Tuh. Jadi ini tuh tuasnya ngantri ya. Jadi nggak bisa ngikutin kecepatan kliknya, ngantri. Tuh belum bisa tambah catatan karena datanya data dummy, bukan database. Ya, mungkin itu sih paling untuk modul 7 dan challenge 7. Nah, setelah melakukan pengerjaan modul ini, kita lakukan commit dan push ke GitHub. Kebetulan saya sudah melakukan push dan berhasil. Dan sudah ada branch-nya di GitHub. Di D3IF Cool. Begitu. Paling itu saja untuk video kali ini. Jika misal ada yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.